Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi akuntansi. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan kalian sehat semua. Jangan lupa hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu lanjutan materi minggu lalu, yaitu mengenai jurnal umum. Untuk materi jurnal umum hari ini, kita khusus membahas mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Kita mulai pembelajarannya. Untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, ada beberapa cara, yaitu yang pertama menganalisa transaksi. Contoh soal, tanggal 5 Juni 2020, Pak Budi menyetor uang sebesar 250 juta sebagai modal awal. Kita analisa transaksi. Kalimat menyetor uang di sini ini sama dengan uang masuk, sehingga kas bertambah sebesar 250 juta. Kemudian kalimat sebagai modal ini sama dengan modal bertambah sebesar 250 juta. Setelah kita analisa transaksi, langkah berikutnya yaitu menentukan posisi pada aturan debit kredit. Tentu kalian ingat tabel mekanisme debit kredit, bisa dibuka-buka lagi. Yang pertama, kita hubungkan dengan jawaban yang pertama. Apabila kas bertambah, dicatat di debit. Kemudian yang kedua, modal bertambah, dicatat di kredit. Yang ketiga, langkahnya adalah mencatat ke dalam jurnal umum. Sebelum pencatatan ke dalam jurnal umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dicatat adalah akun yang didebit, ditulis mendekati garis tepi jurnal. Di sini berarti semua akun yang ditulis di debit pertama kali kita catat dalam jurnal umum. Yang kedua, dicatat adalah akun yang dikredit, ditulis agak menjauh dari garis tepi jurnal. Setelah kita mencatat akun yang didebit, baru kemudian kita mencatat akun yang dikredit. Yang ketiga, setelah kita mencatat akun, maka dilengkapi dengan keterangan mengenai transaksi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cara pengisian pada tabel jurnal umum berikut ini. Pada tabel bisa kalian lihat, sesuai dengan jawaban soal yang tadi, kas bertambah dicatat di debit, sehingga akun kas duluan kita catat dan dicatat mendekati garis tepi jurnal. Akun kedua yaitu modal yang dicatat di kredit, kita catat yang kedua dan agak menjauh dari garis tepi jurnal. Ini tujuannya untuk membedakan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Kemudian kita lengkapi dengan transaksi, keterangan dari transaksi. Sesuai dengan transaksi tadi, maka keterangannya adalah penyetoran modal. Kemudian kita isi nilai transaksinya. Pada soal ditentukan nilai transaksinya adalah 250 juta. Maka kita catat yang pertama 250 juta di debit, kita sejajarkan dengan akun kas yang di debit. Kemudian modal juga senilai yang sama 250 juta, kita catat di kolom kredit dan kita sejajarkan penulisannya dengan akun modal. Berikutnya ada contoh soal transaksi salon Siska selama bulan November 2019. Di sini ada transaksi dari tanggal 7, tanggal 9, 14, 20 dan diminta adalah untuk membuat jurnal umum dari transaksi di atas. Yang pertama, analisa transaksi yang pertama yaitu tanggal 7 Siska menyetor uang 100 juta untuk modal salonnya. Kita analisa transaksi. Kalimat menyetor uang ini berarti uang masuk ke dalam perusahaan, jadi kas bertambah dicatat di debit. Kalau kalian lupa,
tolong kalian buka lagi mengenai mekanisme atau aturan debit kredit. Nah, nilai transaksinya sebesar 100.000. Yang kedua, disetor sebagai modal. Maka di sini modal bertambah, dicatat di kredit. Nilainya sama, yaitu 100 juta rupiah. Pencatatan dalam jurnal umum, ingat peraturan yang pertama adalah mencatat dulu akun yang didebit. Karena akun yang didebit kas, maka kita catat kas dan dicatat mendekati garis tepi jurnal. Akun kedua yaitu akun yang dikredit. Maka akun yang dikredit adalah modal, maka kita pindahkan modal untuk pencatatan yang kedua dan dicatat agak menjauh dari garis tepi jurnal. Kemudian kita sertakan dengan keterangan transaksi. Sesuai dengan transaksi, maka keterangannya penyetoran modal. Kemudian kita pindahkan nilai transaksi untuk kas 100 juta di debit sejajarkan dengan kas, dan untuk modal 100 juta di kredit kita juga sejajarkan dengan akun modal. Berikutnya, tanggal 9, Siska membeli perlengkapan salon 2 juta secara tunai. Kita analisa transaksi. Membeli di sini, maka uang perusahaan keluar sehingga menyebabkan kas berkurang. Kas berkurang dicatat di kredit sebesar 2 juta. Kemudian kalimat membeli perlengkapan ini berarti perlengkapan bertambah. Maka perlengkapan bertambah dicatat di debit sebesar 2 juta. Pencatatan ke dalam jurnal umum. Yang pertama, ingat persyaratannya, dicatat dulu akun yang didebit. Di sini akun yang didebit adalah perlengkapan, maka perlengkapan pertama kali dicatat perlengkapan dan mendekati garis tepi jurnal. Yang kedua yaitu akun yang dikredit. Dalam soal ini akun dikredit adalah kas. Maka yang kedua kita catat adalah akun kas dan menjauh dari garis tepi jurnal. Dan disertai keterangan transaksi yaitu pembelian perlengkapan. Kemudian kita catat nilai transaksinya yaitu 2 juta di debit untuk perlengkapan dan 2 juta di kredit untuk kas. Jangan lupa sejajarkan letaknya dengan akun modal masing-masing. Kemudian tanggal 14, Siska menyelesaikan jasa make up pengantin senilai 5.450.000 yang sudah dibayar sebesar 3 juta. Sisanya diterima bulan depan. Analisa, menyelesaikan jasa ini sama dengan kita mendapatkan pendapatan. Karena usaha kita dalam bidang jasa, ketika kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, pasti kita akan mendapatkan uang dari konsumen kita. Maka uang yang kita dapat kita sebut dengan pendapatan. Maka di sini pendapatan bertambah, dicatat di kredit sebesar 5.450.000. Kemudian ada kalimat sudah dibayar, berarti kita sudah menerima uang. Maka ini menyebabkan kas bertambah. Kas bertambah dicatat di debit sebesar 3 juta. Analisa berikutnya ada kalimat sisanya diterima bulan depan. Kalimat sisanya diterima bulan depan adalah uang yang belum kita terima. Ya kan? Di sini akun yang muncul adalah piutang. Jadi di sini piutang bertambah. Piutangnya berapa? Piutangnya 5.450.000 dikurang 3 juta. Kita dapat 2.450.000. Pencatatan ke dalam jurnal umum. Masih ingat ya? Yang pertama adalah akun yang didebit. Kita lihat di sini akun mana-mana saja yang dicatat di debit. Yang pertama akun kas di debit, akun piutang di debit. Maka yang kita catat dulu adalah kedua akun ini. Yang pertama kas, kemudian piutang, dan mendekati garis tepi jurnal.
kemudian baru akun yang dikredit, yaitu akun pendapatan. Dan keterangan transaksinya mengenai penyelesaian jasa. Nilai transaksi kita sesuaikan dengan analisa kas sebesar 3 juta, piutang sebesar 2.450.000 kita catat di debit dan sejajarkan dengan akun masing-masing. Kemudian pendapatan senilai 5.450.000 di kredit dan kita catat juga sejajarkan dengan akun pendapatannya. Kalau kalian lihat di sini, maka akun debit dan kredit nilainya harus sama. Bisa kita lihat di sini 3 juta tambah 2.450.000, maka akan kita dapatkan 5.450.000. Maka akunnya sama dengan di kredit. Berikutnya tanggal 20, Siska membeli peralatan salon senilai 2 juta yang telah dibayar Rp1.500.000. Sisanya dibayar bulan depan. Kita analisa transaksi. Membeli peralatan, ini maka peralatan salonnya bertambah, dicatat di debit sebesar 2 juta. Yang kedua telah dibayar. Ini karena kita yang mempunyai perusahaannya sendiri yang membeli, maka uang perusahaan berkurang, maka menyebabkan kas berkurang, dicatat di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian sisanya dibayar bulan depan. Ini berarti kita masih ada yang belum kita bayar kepada orang lain atau kepada pihak lain, maka menimbulkan akun hutang. Akun hutang bertambah, dicatat di kredit sebesar 500.000. Pencatatan ke dalam jurnal umum bisa kalian lihat. Di sini kita lihat dulu akun yang didebit hanya peralatan salon. Maka peralatan salon kita catat yang pertama dan mendekati garis tepi jurnal. Kemudian ada akun kas dan akun hutang yang dikredit. Ini kita catat berikutnya, yaitu akun kas dan hutang dan menjauh dari garis tepi jurnal. Kemudian transaksi, keterangan transaksi pembelian peralatan salon. Nilai transaksi di sini peralatan salon senilai 2 juta di debit, sejajarkan dengan akun peralatan. Kemudian yang kedua akun kas senilai 1.500.000 di kredit. Kemudian akun hutang yang didapat dari 2 juta kurang 1.500.000, yaitu sisanya 500.000. Kita catat juga di tabel kredit sesuai dengan analisa transaksi. Kemudian sejajarkan juga dengan akun hutang. Kemudian kalian lihat di sini nilai transaksi di debit 2 juta dan nilai transaksi di kredit 1.500.000 ditambah 500.000 juga nilainya sama, yaitu 2 juta. Berikutnya kalau kita pindahkan lengkap semua transaksi dalam tabel jurnal umum secara lengkap, bisa kalian lihat di sini. 7 November 2019 kas di debit, modal di kredit nilainya masing-masing sama, yaitu debit 100 juta, kredit 100 juta. Transaksi penyetoran modal. Kemudian tanggal 9 November, akun perlengkapan di debit, kas di kredit dengan transaksi sama-sama dengan 2 juta di debit dan 2 juta di kredit. Yang ketiga, tanggal 14 November 2019, akun kas di debit, piutang di debit sebesar 3 juta kas dan piutang 2.450.000. Kemudian akun pendapatan di kredit sebesar 5.450.000 dan keterangan transaksi penyelesaian jasa. Yang terakhir tanggal 20 November 2019, peralatan salon di debit sebesar 2 juta, kas di kredit sebesar 1.500.000 dan hutang di kredit sebesar 500.000. Keterangan transaksi pembelian peralatan salon. Setelah kalian mempelajari, Ibu minta kalian mengerjakan tugas latihan, yaitu transaksi Adi Taylor selama bulan Mei 2020. Di sini ada transaksi tanggal 2
5, 10, 15, dan 20. Jadi ada 5 transaksi. Ibu minta kelima transaksi ini kalian buat analisa transaksinya, kemudian pindahkan atau catat ke dalam tabel jurnal umum. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.